Mungkin Indonesia berperang, kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi dulu pertama kali Taiwan dengan China, kemudian Myanmar dengan negara-negara lainnya. Kita nggak tahu apa yang akan bisa terjadi di Indonesia. Halo Sobat Abdi Muda, selamat datang kembali di Ruang Tinjau. Salah satu segmen podcast Abdi Muda yang fungsinya adalah untuk meninjau kembali pilihan, tantangan, dan pelajaran hidup dari para aparatur sipil negara. Nah, di sini kita akan melihat lebih dekat lagi cerita di balik profesi, nilai-nilai yang dipegang, serta pengalaman yang membentuk perjalanan pengabdian mereka. Pada hari ini, Ruang Tinjau itu didukung dan disponsori juga oleh Kemenkui. Terima kasih Kemenkui. Baik, selanjutnya di episode ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang pengalaman salah satu ASN yang memilih untuk mengambil peran lebih melalui komponen cadangan atau Komcat. Nah, seperti apa sih pengalamannya dan kenapa memilih untuk ikut Komcat? Kita akan bahas lebih lanjut di podcast ini. Selanjutnya sudah bersama kita narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Gulo. Mungkin teman-teman dan Sobat Abdi Muda cukup mengenalnya dengan akun Instagram Hello Gulo ya Mas. Selamat datang Mas Gulo di Abdi Muda. Terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Tinjau. Apa kabar Mas? Kabar baik, Mbak Ainun. Alhamdulillah baik. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan utama ngomongin Komcat dan segala macam, mungkin boleh nih kenalan dulu dengan Sobat Abdi Muda. Saat ini Mas Gulo itu bertugas di instansi mana dan kesehariannya seperti apa sih? Ya, makasih banyak Mbak Ainun dan teman-teman di Abdi Muda undangannya. Saya Gulo dan saat ini saya bertugas di Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan ya. Teman-teman ya. Iya, sudah berapa lama Mas menjadi PNS kalau boleh tahu? Pertanyaan bagus ya. Kita mulai intinya 2010. Wow, udah lama juga ya, udah belasan tahun berarti ya sudah mengabdi. Mantap, dikit lagi mendapat Satya Lancana ya. Yang kedua loh, bukan lagi yang pertama. Keren. Nah, selain aktif sebagai ASN, Mas Gulo ini apa aja kegiatannya? Ada nggak selain ASN tuh ngapain aja sih biasanya hari-hari? Saya buat jadi PNS itu virtual talk show ya. Jadi via Zoom. Dulu awalnya sesuai dengan namanya ya, untuk mengedukasi orang tentang PNS. Tapi karena 1-2 hal jadi virtual talk show. Jadi targetnya kita 500 dan tujuannya ingin menjadi virtual talk show terbesar di dunia. Jadi pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Spanish, French. Wow, ada juga ya bahasa-bahasa lain selain Inggris ya. Keren banget. Nih kita mungkin nanti bisa cari tahu nih virtual talk show-nya seperti apa. Kita akan lihat lagi nanti, kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya mungkin ya Mas Gulo ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang Komcat. Untuk mungkin kalau boleh enlight beberapa teman-teman dan Sobat Abdi Muda yang masih belum tahu Komcat itu apa sih, boleh dijelasin sedikit Mas, Komcat itu gimana sih dan apa sih gitu? Itu komponen cadangan ya, itu program dari pemerintah, khususnya di bawah Kementerian Pertahanan. Itu latihan militer yang tujuannya untuk memberikan disiplin dan juga nanti ke depannya sebenarnya komponen cadangan, kan cadangan ya, itu untuk membantu para tentara kita. Jadi katakan untuk perang nih, jadi yang paling garda terdepan itu adalah tentara. Begitu tentaranya sudah kalah nih misalnya butuh bantuan, itu yang selanjutnya yang kedua adalah komponen cadangan. Jadi bisa berperang, bisa sebagai membantu dalam hal medis atau membuat strategi dan yang lainnya seperti itu sih. Oke, jadi nggak serta-merta langsung harus jadi turun ke lapangan langsung di garda terdepan, nggak juga ya, tetap ada para TNI terlebih dahulu di depan, nanti Komcat itu kalau memang dibutuhkan gitu ya Mas bener. Ya. Nah, sepanjang yang saya tahu untuk mengikuti Komcat ini kan merupakan sebuah pilihan ya Mas. Maksudnya nggak wajib untuk PNS gitu, nggak wajib semuanya harus ikut, at least sekarang seperti itu. Nah, apa sih yang membuat akhirnya Mas Gulo itu mau untuk ikut Komcat dan memilih untuk itu? Pertanyaan bagus ya. Ini sukarela. Nah, banyak sekali dilema ya. Ini sukarela kan mau nggak mau. Tapi kadang ada yang tidak mau, begitu ada ST mau nggak mau jadinya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang benar-benar harus lebih ditekankan lagi untuk kedepannya. Kalau saya pribadi memang mau saya sukarela ikut Komcat. Jadi case-nya mungkin berbeda. Kalau saya dulu SMP-nya ikut pramuka, terus kemudian SMA saya boarding school, nursing band, dan banyak kegiatan fisik, dan beberapa saya juga naik gunung dan
setelah itu saya masuk di Bea Cukai Oke. di Kementerian Keuangan. Saya 1,5 bulan itu ikut sama Apta. Oh, memang Di sudah Jakarta. ada ya. Iya, dilatih oleh Kopassus. Jadi tidak shock dengan latihan fisik terutama militer. Jadi karena sudah lama bekerja ya, jadi saya pengen break. Oh, oke. Pengen break. Jadi kalau saya ke pantai oke, kalau naik gunung oke, kalau breaknya untuk latihan militer kayaknya kenapa enggak? Nah, itu alasan Iya. kedua saya. Kalau yang pertama itu saya ingin mengetahui dan merasakan langsung bagaimana sih pelatihan militer itu yang sesungguhnya. Kita banyak lihat ya, para teman-teman yang dari Tamtama, Bintara sampai Akpol itu kan dilatih secara militer, dan saya ingin merasakan langsung. Kalau saya waktu di Bea Cukai itu kan di Pusdiklat Bea Cukai dilatih Kopassus, tapi saya ingin ke home base-nya mereka. Saya ingin tahu headquarter pelatihan mereka itu seperti apa, siapa pelatihnya, apa yang diajarkan, dan saya pasti punya kebebasan untuk bertanya di pelatihan tersebut. Nah, selain itu saya kerja di pemerintahan. Saya juga sudah beberapa kali itu terlibat dengan abdi muda dan pemerintahan di kementerian lain di Indonesia dan di luar negeri. Dan beberapa kali saya ke luar negeri juga saya melihat mereka-mereka yang kuliah ataupun background-nya di public administration, public policy, itu benar-benar latar belakangnya pure sipil. Nah, kalau kedepannya saya masih berkarir di sini, saya ingin menjadi seorang abdi negara yang berbeda. Jadi saya memiliki experience di sipil dan juga di militer. You like it or not, politics always involved in your life. Ya, betul. Apapun itu aspeknya, bahkan di pemerintahan. Orang yang ingin mencari karir sedikit banyak ada sisi politiknya. Tapi apakah banyak orang yang masuk dalam public administration atau polisi memiliki pengalaman dalam kemiliteran? Itu dua hal yang berbeda. Kalau memiliki dua kombinasinya, menurut saya itu adalah salah satu hal yang strategis. Dan saya juga belum ambil kuliah master. Dan nanti saya pun ke depannya kalau saya mengambil master, misalnya let's say in public policy atau public administration, saya sudah punya pengalaman dua hal yang berbeda. Jadi tadi kalau saya ngobrol dengan Mbak Ainun ya, yang kuliah dari Itali, itu kan background-nya banyak. Jadi kalau Mbak Ainun itu sekarang kerjanya dalam bidang hukum, ya walaupun S1 hukum, tapi waktu S2 kan background-nya beda-beda tuh. Ada mungkin agriculture dan teknik dan yang lainnya. Jadi ini akan memperkaya. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin memperkaya diri saya di situ sih. Jadi ini cukup menarik ya Sobat Abdi Muda, karena salah satu yang cukup saya highlight adalah salah satunya adalah untuk break dari pekerjaan. Itu tuh biasanya teman-teman yang break dari pekerjaan tuh selain cuti itu kuliah gitu ya Mas, tapi ini malah ikut Komcat, tapi keren banget gitu. Maksudnya cara berpikirnya tuh berbeda, betul-betul seperti yang tadi Mas Golo bilang, memang jadinya ada sesuatu yang ditawarkan lebih, jadi ada experience dan training yang cukup di kemiliteran selain di sipil juga gitu. Itu menjadi pengayaan skill dan pengayaan experience juga buat Mas Golo gitu ya. Keren banget teman-teman. Nah, terus kalau boleh diceritain nih, seperti apa sih sehari-hari mengikuti Komcat? Tunggu, saya mau tahu juga ini kalau nggak salah angkatan pertama nggak ya Mas ya? Iya, angkatan pertama untuk ASN. Itu dia, angkatan pertama untuk ASN. Beberapa instansi dan beberapa tempat itu ibaratnya menumbalkan CPNS-nya untuk ikut Komcat ini. Sedangkan Mas Golo ini sudah berkarir belasan tahun tapi masih mau ikut Komcat, itu menurut saya suatu hal yang perlu diapresiasi lebih gitu. Berarti nggak capek untuk belajar dan mencari pengalaman yang lain. Nah, gimana sih Mas yang dilakukan, apa aja yang dilakukan sehari-hari di Komcat itu? Itu yang bagus ya. Ini kalau secara paper itu 45 hari. Jadi sebelumnya juga ada tes. Pertama tes mandiri, kita pulang, terus kemudian ada satu lagi tesnya lagi sebelum kita mengikuti itu 7 hari. Jadi 7 hari itu kita sudah masuk ke barak. Jadi 7 plus 45. 52 hari untuk yang angkatan saya ya, pertama dan kedua. Kita nggak tahu apakah nanti ke depannya akan ada lagi Komcatnya atau mungkin durasinya diperpendek atau diperpanjang atau sama. Kalau sehari-hari, kalau tesnya itu sesuai bagaimana kita masuk ke kedinasan kebanyakan. Dari tes kesehatan, fisik, psikologi juga. Nah, begitu masuk,
mostly lulus semua. Wah, berarti kuat-kuat semua ya ASN sebenarnya ya. Semua. Jadi kalau kita ngobrol tuh apapun yang diisi teman-teman gitu ya, itu lulus semua. Wah, keren, Mungkin keren. kecuali ada beberapa pengecualian katakan sakit yang tidak memungkinkan untuk bisa ikut. Nah begitu masuk, apa yang dilakukan itu kita latihan ya. Latihan fisik dan juga dapat materi. Itu dua. Nah sehari-hari seperti apa? Kalau kita jabarkan nih, misalnya jam 3:30 tuh udah bangun. Pagi ya? Pagi. Wow, Setengah iya pada bangun. iya. Kalau misalnya kita ada kegiatan, acara, itu jam 3 bisa bangun. Jadi 3:30 bangun, itu kebanyakan orang ada yang mandi dulu. Nah, beberapa ada yang nyuci. Terus kemudian setelah itu ada yang ibadah, kemudian senam pagi. Dan sarapan, terus kemudian kita ada apel pagi, dan kemudian setelah itu baru latihan fisik. Jadi di situ banyak yang PBB, kemudian ada anti huru hara seperti itu, kemudian materi. Dan untuk silabusnya itu sama di Komcat karena waktu angkatan pertama itu ada 6 di 6 lokasi berbeda lembaga pendidikan. Silabus sama, tapi kadang bagaimana cara penyampaian itu kan berbeda masing-masing pengajar dan juga tempatnya. Kalau saya waktu itu di Condet di Rindam Jaya, nah itu kan ada beberapa oleh Kopassus juga. Kalau yang di Marinir, yang tempat lain itu kan ada 3 matra. Saya darat, ada yang udara, ada yang laut. Bisa jadi akan ada tambahan-tambahan yang berbeda lagi. Nah jadi itu di paginya ada tadi materi, kemudian latihan fisik. Di siangnya kita makan, kemudian break lagi, isoma, kemudian latihan fisik lagi, PBB lagi, malam. Kemudian kalau malam nggak ada latihan fisik. Jadi kebanyakan tuh kayak teori, kemudian ada paparan juga, dan nanti ditutup dengan apel malam. Nah, setelah apel malam, apakah orang langsung tidur? Tidak. Tidak, karena setelah itu kita pakainya tidak laundry, orang nyuci. Kita nyuci, terus kemudian bersih-bersih, dan apakah langsung tidur? Ada yang mungkin bisa langsung tidur, tapi kalau saya enggak. Lihat, ngobrol dulu sama teman-teman, dan mengerjakan hal yang lainnya. Nah, setelah itu, apakah langsung tidur? Iya. Bangunnya apakah jam 3:30 lagi? Belum tentu, karena ada jaga barak. Jadi baraknya ada beberapa. Jadi di barak itu kita juga ada senjata. Ini senjata beneran. Itu yang dijaga. Nah kalau misalnya saya ini tidurnya jam 11 nih, itu cepat banget. Tidur jam 11, tiba-tiba nanti ikut di jam saya itu shift untuk jaga barak. Saya bisa bangun jam 1 jam. Jam 1 sampai jam 2. Setelah jam 2 tidur 3:30 bangun lagi. Wow. jadi normal seperti itu. Kalau dibilang kurang tidur pasti. Kalau dibilang capek, bohong saya. Kalau dibilang itu nggak capek. Jadi itu sedikit tentang kegiatan pembicaraan. Ini kedisiplinannya tuh betul-betul dilatih ya, jam per jamnya gitu ya. Sampai ada shift juga untuk jaga barak seperti itu. Berarti itu gantian ya, rolling jaga barak kayak gitu. Berarti ada senjata api, betul ya Mas? Yang kita dilatih gitu, peserta Komcat itu dilatih untuk menggunakan itu. Yes. Karena kita kan salah satunya itu berperang. Jadi dalam hidup saya itu saya dulu latihan di Cijantung waktu di Bea Cukai yang Samapta itu 1 hari. Yang artinya, dan sebelum itu juga ada senjata juga sih. Tapi belum pernah saya pikirkan kalau saya akan memegang senjata selama 2 bulan. Jadi ini menurut saya kesempatan. Iya, betul. Ini kesempatan, bagaimana sih senjata itu, bagaimana kita menjaganya, dan bagaimana menggunakannya. Menurut saya itu sih menggunakannya, karena kita ada latihan nembak. Iya. Wah, seru banget sebetulnya. Di satu sisi itu seru banget gitu. Makanya tadi tuh dibilang perlu ada semacam pelatihan, ada tes psikologi juga supaya ya teman-teman dalam kondisi yang betul-betul matang secara mental untuk memegang senjata gitu ya. Itu keren banget tadi. Nah, terus dari semua yang dilakukan, ada nggak tantangan terbesar apa sih yang dihadapi pada saat Komcat hampir 2 bulan itu berarti ya Mas ya? 2 bulan. 2 bulan. Tantangan apa yang paling berasa berat banget gitu? Waktunya terasa lama ya. Oh iya. Kayak gak selesai gitu ya. Waktunya terasa lama ya. Itu waktu terasa lama. Jadi kayak sehari tuh, waduh udah bangun nih. Cepet deh selesai senam pagi. Cepet deh apel pagi. Nih cepet deh sholat zuhur. Cepet deh. Jadi kayak gitu. Jadi waktunya berasa lama banget. Kalau misalnya kita mungkin di hari pertama belum penyesuaian, belum adaptasi. Dan apakah semua orang seperti itu bisa jadi ya? Tapi gimana cara kita mengantisipasinya? Bayangkan kalau 2 bulan
misalnya saya nih berdumpul terus, yang bisa stres. Iya betul. Betul. Tapi yang saya pikirkan adalah ini tidak akan saya dapatkan. Bahkan banyak mungkin orang akan bayar untuk latihan seperti ini. Kalaupun banyak orang tidak siap, menurut saya kalau saya kan pribadi memang udah siap. Kalaupun belum siap harus ditempatkan, mau nggak mau harus disiapkan. Karena kalau kita benar-benar against dengan ini, ke kita juga nanti yang akan berisiko seperti itu ya. Oke. Terus, nah kalau tadi saya bertanya tentang tantangannya gitu yang paling berat apa tuh? Sekarang saya mau tahu ada nggak sih, pasti ada dong hal-hal yang berkesan, hal yang kayak mungkin menyenangkan, mungkin kayak suatu hal yang baru yang bikin excited gitu selama pelatihan Komcat ini, Mas? Ada banyak hal ya. Pertama tadi Mbak sebutkan saya udah kerja berapa lama dan yang ikut itu juga banyak yang masih berstatus CPNS. Betul. PNS-nya dilantik pas Komcat. Bayangkan gap itu. Jadi saya yang milenial itu harus bertemu dengan banyak Gen Z. Adik-adik lah ya. Ya, adik-adik ya. Jadi di perbedaan ini saya melihat, oh ternyata seperti ini loh kalau teman-teman Gen Z. Jadi saya banyak berbaur dengan kehidupan. Oke. Jadi itu lintas perbedaan generasi yang saya dapat. Terus kemudian menembak. Jadi waktu menembak itu di awal kan ada penutup telinga ya. Itu saya nggak pakai. Nah, ada efeknya itu. Iya, itu oke. Dan 100 butir. Bayangkan teman-teman. Silakan teman-teman cari di Google atau mungkin yang diperbakin itu berapa sih? 1 peluru harganya. Jadi 2 hari ini 100 loh. 100 dan itu baru saya ingin mendengarkan gimana sih dentuman peluru itu. Awalnya kebanyakan takut tuh waktu teman-teman udah berani batu. Ini nanti balik ke pipi, ke muka ini udah gak ada lagi nih muka nih. Nah waktu pertama kali itu pertama kali mendengarkan dentuman peluru. Oh seperti ini ya. Real gitu. Dentuman peluru benar-benar. Kita bisa dengerin di podcast, di film di atau tempat apa. mana-mana suara peluru. Tapi kalau mendengar langsung, wah itu suara peluru kita. Belum lagi yang di kanan di kiri. Itu benar pengalaman yang bisa diceritakan tapi tidak akan bisa dialami semua orang. Betul sepakat. Itu. Dan kemudian kita di tempat saya waktu itu ya di Indam Jaya ke Gunung Bundar di Jawa Barat. Kita latihan untuk patroli itu selama 3 hari. Oh wow. Jadi patroli kemudian tidur di tenda dan tenda itu kemudian waktu itu hujan. Itu terkenal hujan dan itu tendanya bocor. Kebanyakan tidur basah-basahan, nggak tidur. Dan apakah ada yang nangis segala macam? Enggak. Karena sama-sama mengalami, jadi saling melihat, ya udah. Saling menguatkan ya, iya. Saling menguatkan. Jadi begitu ditempatkan nih orang-orang yang katakan merasa mungkin wah tertindas nih, gitu ya, merasa terzolimi. Tapi begitu rame-rame ngobrol, ya walaupun mungkin ada yang nangis, saling lihat-lihat, lucu juga ya lihat dia nangis. Jadi saling menguatkan. Ketawa aja, iya betul. Jadi itu yang menurut saya kalau saya camping itu jarang harus banjir. Kemudian kita harus masak sendiri di sana. Jadi perkenalkan makan mana tumbuhan, pohon, daun yang bisa kita makan kalau misalnya keadaannya emergency. Dan yang satu lagi, ini sudah dari banyak hal. Saya pribadi sebagai manusia itu bertemu dengan manusia lainnya, pengajar, yaitu yang dari tentara. Jadi saya merasakan bagaimana berhubungan, berkomunikasi dengan mereka. Kalau misalnya di media sosial tuh banyak tuh ya aparat yang misalnya menegakkan keamanan, kemudian di media sosial banyak yang dihujat, dicaci maki. Kalau saya pribadi, saya tidak akan caci maki mereka. Kenapa? Karena saya pekerja, mereka juga pekerja. Betul. Jadi begitu kita ngobrol, makan bareng, itu human to human dapat. Jadi kalau saya pun bekerja di instansi saya, di tempat saya bekerja, kalaupun misalnya ada yang melakukan kesalahan, oke, jangan langsung the whole institution kita langsung blame. Kalau semuanya kita sama ratakan, nggak adil dong orang-orang kayak saya dan juga kayak Mbak Ayu dan teman-teman di Abdi Muda. Itu juga yang bisa mendiskreditkan teman-teman. Nah itu saya rasakan ternyata kita sama kok. Mungkin yang membuat berbeda adalah itu yang harus kita perbaiki, misalnya sistem yang di dalamnya. Itu sih Mbak Ayu. Sepakat. Jadi memang banyak banget hal-hal yang menarik gitu bisa diambil dari pelatihan Komcat ini sendiri gitu ya, dengan banyak ngobrol dengan teman-teman Gen Z. Bagaimana tadi itu betul yang saya dibilang sama Mas Gulo,
untuk peluru belajar menembak itu tuh mahal gitu. Karena saya pernah tertarik, saya sempat tanya-tanya ke Perbakin, lumayan ya gitu 100 peluru sekian gitu. Ini kalau tiap hari Mas bisa diberikan kesempatan dan ibaratnya privilege untuk berlatih itu kan ya kenapa enggak gitu kan sebetulnya. Dan lagi pengetahuan-pengetahuan tentang tumbuhan dan makanan apa yang bisa dimakan ke saat-saat urgent itu juga sangat diperlukan sebetulnya ya bagi manusia. Kita kan nggak tahu kapan kita butuh tahu hal tersebut gitu. Nah, kalau boleh tahu itu menginapnya di satu tempat di barak yang sama selama 2 bulan atau berpindah-pindah ya Mas berarti? Pertanyaan bagus ya. Di baraknya sama. Oh, di barak yang sama. Jadi ada beberapa barak. Jadi masing-masing dari 6 lembaga pendidikan ini kan beda ya. Beda bangunannya, terus kemudian ada yang saya dengar ada yang AC, ada yang enggak. Kalau saya enggak. Jadi benar-benar pertama kali masuk tuh banyak banget dan bisa berapa puluh ya, 60-80 orang di dalam. Pertama kali itu yang panas. Panas, bisa tidur nggak? Tidur semua. Karena capek ya? Capek. Iya betul. Tidur buat ringan itu capek. Itu bayangkan teman-teman, ada yang tidur biasa normal, ada yang ngorok. Dan bayangkan tuh lucunya ngorok tuh di ujung-ujung, ada yang di ujung kanan itu ngorok, di ujung kiri ngorok. Iya. Bayangkan. Yang di tengah-tengah tuh yang kayak di sawah tuh. Iya. Ada di suara kodoknya. Jadi seperti itu baraknya dan benar-benar kita harus menjaga kerapian barak dan juga untuk lemarinya. Jadi di lemari juga susunan untuk bajunya, celana itu ada aturannya. Yes, ada aturannya. Aturannya buku. Oke. Kalau kita misalnya di rumah ya, itu lipat masukin. Kayaknya kalau yang bagian dalaman di sini deh. Kalau baju di sini ini ada aturannya. Di atas itu apa, di tengah apa, di bawah apa, ukuran seperti apa. Jadi benar-benar kalau kita lihat kayak orang lagi jualan baju tuh. Iya, presisi rapi semua gitu ya. Iya. Apakah penjual itu rapi dalam hal tatanan jualannya rapi? Apakah pembelinya rapi juga seperti itu? Belum tentu. Bayangkan dia aja untuk biar estetikanya dapat menjual itu rapi. Dan di situ juga kita diajarkan selain estetika yang pasti disiplin dong. Iya betul. Disiplin dari tatanannya, terus ini di mana sih? Itu kita mengikuti kategorinya di mana. Jadi apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan skill kita dan kapasitas kita. Seperti itu sih. Oke. Yang berarti pesertanya di angkatan Mas Gulo ini yang perempuan juga banyak Mas? Yes. Dan yang saya salutkan adalah tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Mungkin ada dalam hal secara fisik ya, psikologisnya. Tapi kalau untuk pelatihannya senjata, sama semua. Iya. Senjatanya sama, beratnya sama. Kemudian tasnya, isinya itu sama semua. Kalau kita latihan tuh ya, kalau ke gunung itu sama semua. Kita mau bantuin bawa yang punya perempuannya. Susah, iya betul. Sama-sama bebannya beratnya sama gitu ya. Dan disitulah, wah ternyata perempuan bisa. Apalagi perempuan kan secara fisik kan lebih kecil dan agak lebih ini ya dibandingkan laki-laki. Iya. Itu juga saya sepakat. Bisa gitu. Iya. Ini berarti latihan bawa beban berat itu juga perlu ternyata teman-teman gitu. Keren banget. Nah, agak sedikit bergeser. Menurut Mas Gulo ini setelah mengikuti latihan Komcat ini ada nggak hal-hal yang betul-betul bisa diimplementasikan atau bisa digunakan dan pada kehidupan sehari-hari sebagai ASN, nilai-nilai apa kira-kira yang ini bisa saya bawa pulang untuk ketika saya berdinas gitu? Pertanyaan bagus ya. Kalau saya lihat nih dari lebih atas lagi tuh ya, pertahanan suatu negara kuatnya itu tidak bisa kita nilai dari jumlah tank, bahkan missiles, drone yang dimiliki suatu negara. Kadang itu juga sangat matters. Tapi bagaimana kesiapsiagaan kita, istilahnya preparedness. Kalau misalnya kita ambil contoh yang sekarang berperang ya, Rusia, Ukraine. Ukraine masih bisa defend. US kemudian dengan Timur Tengah, Iran, Irak, mereka masih bisa defend. Bahkan pemimpinnya meninggal, mereka masih bisa semangat fight back ya betul. Jadi secanggih-canggihnya apa? Drone, missiles kita, kemudian tank, itu nomor satu memang kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri. Dan inilah menurut saya pengen ikut ke Komcat itu. Saya orangnya memang pengen fight
for this nation. Tapi kalau menurut saya, bagi saya nggak cukup hanya dalam bidang pekerjaan lisan, tapi saya juga mau bagaimana caranya di battlefield seperti itu. Jadi preparedness-nya. Yang pertama dilihat adalah mental. Kalau saya lihat teman-teman, saya nggak akan bohong. Ada juga yang ngeluh, tidak siap dengan sebulan bahkan 2 bulan ikut Komcat. Tapi yang saya lihat adalah ketidakmampuan mereka, ketidakberdayaan mereka sama latihan. Begitu lulus, saya melihat betapa bangganya mereka setelah lulus dari situ. Kan ada gelarnya tuh ya, Ganda Komcat. Saya melihat di situ. Di situ saya lihat yang sakit, yang nggak bisa, itu beda banget begitu dia lulus. Dan dia tahu bahwa ikut itu tuh tidak mudah, tidak gampang. Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah mental. Di tempat saya waktu ada juga dokter. Adakah yang sakit? Ada. Ada yang keselio? Ada. Yang demam? Ada. Pasti ada aja ya. Banyak banget sakitnya. Nah, yang pertama itu memang mental. Banyak nggak mau pulang ini segala macam. Begitu lulus mentalnya. Kemudian disiplin. Jadi kalau saya itu disiplin dalam hal pekerjaan is a public infrastructure. Iya. Kalaupun misalnya kita bilang disiplin dalam hal pekerjaan. Nah, kita sudah diatur tuh misalnya ada jam kerjanya, terus kemudian disiplin dalam hal mengerjakan. Dalam hal mengerjakan tugas, siapa orang tuh bisa aja mengerjakan tugas kapanpun dia mau. Tapi di dalam hal pekerjaan, apalagi dalam pelayanan birokrasi, itu kan ada resiko kalau kita tidak mengerjakan secepat mungkin. Katakan surat nih, kita butuh dari kementerian A atau dari stakeholder. Kalau kita tidak kerjakan, urutan birokrasi makin lama. Apalagi kalau di weekend nih, kalau surat dari kita nih, dari pelaksananya ke eselon 4, 3, 2, 1 berjenjang. Kalau kita tidak laksanakan, tidak disiplin, bisa jadi akan terbengkalai. Itu kemudian yang ketiga dari banyak hal menurut saya yang bisa diambil adalah nasionalisme ya. Betul. Patriotisme. You like it or not, apa yang sekarang terjadi di Indonesia, pejabatnya atau hal yang lainnya, bisa jadi orang tetap suka cinta dengan negaranya. Jadi untuk membela negara ini kita bisa fight for United Nations, tapi kita juga bisa fight for injustice yang ada di negara ini. Betul. Jadi kalau kita memang benar nasionalisme, nggak mau dong kita hal-hal yang tidak bagus tetap ada di Indonesia. Apapun itu pekerjaannya, termasuk Mbak Ainun, saya dan teman-teman di Abdi Muda juga pasti nggak mau dong kalau ketidakadilan itu selalu merajalela di sini. Seperti itu sih. Nih, kalau bisa saya tarik poinnya, kekuatan mental, kedisiplinan, dan nasionalisme. Dan itu memang betul-betul sebetulnya itu bisa betul-betul diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari ya Mas gitu. Kekuatan mental tentu saja, karena kita apapun permasalahan di kantor, walaupun bahkan mungkin bukan militer, walaupun kita desk job tuh pasti ada aja permasalahan yang membutuhkan mental kita tuh harus selalu kuat. Terus kedisiplinan tentu saja gitu, karena ya nggak bohong ya Mas, mungkin banyak teman-teman atau banyak masyarakat Indonesia tuh yang mikir PNS itu kurang disiplin waktu gitu. Nah, dengan adanya Komcat ini ya meluruskan lagi gitu tata cara dan tatanan kerjanya. Begitu juga nasionalisme. Kita diingatkan lagi bahwa kita nih bekerja untuk negara loh gitu. Apalagi ASN ya, kita nih kerja untuk negara, memberikan pada negara. Jadi kalau ada yang salah, ada yang injustice tadi seperti Mas Golo bilang, kita harus berani untuk fight gitu ya Mas. Aduh keren banget ini. Jadi saya jadi agak tertarik, apa saya ikut juga di selanjutnya. Nah mungkin kalau boleh sedikit meluruskan juga, saya mau tanya nih, beberapa orang dan ASN muda, generasi muda atau mungkin masyarakat luas itu ada yang ada mengiranya Komcat itu sama dengan wajib militer. Nah, menurut Mas, apakah ini betul? Dan bagaimana pandangan Mas terhadap pandangan dan persepsi seperti itu? Bagus. Salah satu alasan saya masuk sini adalah saya tahu tentang wajib militer di beberapa negara. Ya. South Korea, kemudian Sweden, Norway, beberapa di Singapura. Itu mereka karena udah negaranya kecil, jumlah SDM-nya dikit. Kalau mereka perang, orangnya kurang ya. Orangnya kurang. Mau nggak mau apa? You buy for the drones. Missiles, gitu-gitu. Nah bayangkan di kita itu udah negaranya luas, terpecah belah pulau-pulaunya. Bayangkan ngejaga Indonesia itu susah banget. Dan setelah saya riset ternyata kalau jumlah perbandingan antara jumlah tentaranya dengan jumlah seluruh masyarakat Indonesia 280 juta,
itu masih kurang sebenarnya. Makanya negara-negara maju yang lainnya itu mereka invest untuk wajib militer 2 tahun. Seperti itu. Dan bahkan kalau di Korea Selatan, orang top Korea Selatan yang sudah dikenal di dunia itu juga ikut wajib militer. Jadi gak ada alasan buat mereka. Iya. Kita nggak tahu apakah itu memang wajib, dongkol segala macam, tapi mereka juga wajib. Nah kalau di kita mungkin bisa jadi gini, apakah jumlah tentara yang diperbanyak atau semacam komponen cadangan seperti itu? Karena kita juga melihat juga dari sisi fiskalnya juga, keuangannya juga, terus kesiapan SDM-nya seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini salah satu upaya untuk kesiapsiagaan. Oke. Readiness to preparedness, kalau negara ini nanti Indonesia suatu saat kita akan berperang. Nggak mungkin Indonesia berperang, kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi itu. Dulu pertama kali Taiwan dengan China, kemudian Myanmar dengan negara-negara lainnya, kita nggak tahu apa yang akan bisa terjadi di Indonesia, baik secara diplomatis bilateral maupun secara militer. Jadi kalau menurut saya sepanjang komponen cadangan ini itu sudah sesuai dengan apa yang ditujukan untuk cita-cita negara, dan juga kedepannya bagaimana cara penggunaan Komcat ini dengan baik dan benar, kalau saya pribadi saya sangat setuju. Oke. Karena kita tidak bisa berperang dengan negara lain dengan media sosial. Walaupun kita sangat powerful di media sosial, tapi kalau kita lihat dengan ketegangan politik sekarang, mau nggak mau kadang perang itu tidak bisa dihindarkan. Oke, tuh ya berarti sebetulnya dibilang sama banget juga ya nggak sama, karena waktunya juga nggak selama wajib militer gitu ya. Dan sampai saat ini, setidaknya sampai saat ini bukan wajib, tapi suatu hal yang sebetulnya bisa dilakukan voluntarily gitu ya, atas dasar kemauan juga gitu, seperti Mas Golo yang memang memilih untuk mau ikut gitu ya tanpa paksaan gitu. Nah ini sudah tidak terasa nih, kita sudah sampai penghujung pembicaraan kita hari ini. Jadi dari cerita yang dibagikan oleh Mas Golo, kita belajar bahwa bela negara itu tidak selalu mungkin harus hal-hal yang besar atau bagaimana, tapi juga harus didasari dengan kesiapan untuk mengabdi, terus mau belajar hal-hal baru atau memperkaya skill-skill baru sebagai ASN, apalagi dalam hal untuk kesiapan seperti tadi, mungkin kita nggak tahu yang namanya perang bersiap-siap itu kan kita nggak tahu kapan gitu. Preparation, kita harus berani juga mengambil peran seperti yang Mas Golo lakukan gitu, berani untuk oke, saya mau gitu. Terus kedisiplinan dan kesemangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, saya mau minta pesan terakhir dari Mas Golo. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada Sobat Abdi Muda, khususnya para ASN muda dan generasi muda Indonesia, tentang arti pengabdian dan bela negara di masa kini? Banyak hal, banyak cara, banyak channel bagaimana teman-teman bisa mengabdi untuk negara. Salah satunya mengikuti Komcat, dan tidak harus juga mengikuti Komcat juga bisa pengabdian. Silakan pilih teman-teman bagaimana cara teman-teman mengabdi, dan pastikan teman-teman apapun kerjaan teman-teman, apapun kedepannya, jangan sampai membuat Ibu Pertiwi menangis. Terharu sekali, saya tersentuh dengan pesannya. Terima kasih banyak Mas Golo atas cerita, pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada Sobat Abdi Muda pada hari ini. Nah, semoga perbincangan hari ini memberikan perspektif baru bahwa jadi ASN itu bukan tentang hanya menjalankan tugas dan fungsi, tapi juga menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dalam berbagai bentuk, mungkin dari Komcat atau mungkin bukan nggak harus dari Komcat, tapi Komcat adalah salah satu cara dan tools untuk mengabdi lebih kepada negara. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Abdi Muda yang sudah menyaksikan Ruang Tinjau sampai dengan akhir. Jangan lupa terus ikuti konten inspiratif dari Abdi Muda. Saya Ainun Fajri, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Tinjau berikutnya. Salam Abdi Muda.